of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, langsung aja kita mulai diskusinya ya. Om Bob, kemarin sempat ada berita tentang mantan anggota Dewan, Wanda Hamidah, yang curhat di media sosial karena merasa tertipu oleh perusahaan asuransi. Nah, ini kenapa kok sepertinya sering ya terjadi kasus-kasus di mana nasabah itu merasa ditipu oleh perusahaan asuransi. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini memang kemarin sempat geger ya. Karena Wanda Hamidah ini kan selebritis politik lah ya. Dia kan kemarin dulu kan anggota DPR yang patut diperhitungkan. Oke. Ya. Baik pemikiran-pemikirannya atau partai yang mendukungnya, ya. Lah, karena dia itu adalah seorang yang berpengaruh, maka cuitannya dia itu kan pasti lebih terasa ketimbang orang biasa. Ya, nah itu ternyata begitu Mbak Hamidah ini cuap-cuap, ya, ada di media juga, itu ternyata perusahaan asuransi tersebut, ya sepertinya gimana ya? Kalau biasanya tidur nyenyak, kali ini mungkin direkturnya itu menjadi tidak nyenyak tidurnya. Ya ada apa ini kok dibikin geger ya? Nah, ternyata kasusnya itu yang menjadi si Hamidah ini merasa tidak enak karena dia itu ikut asuransi yang namanya asuransi kesehatan lah. Ada semacam itu ya, asuransi kesehatan di mana dia dan keluarganya itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang, masing-masing tiap bulan masing-masing orang bayarnya itu 500.000 atau 600.000 antara itu, ya, di cover dan dia bayarnya sudah bertahun-tahun udah bayar seperti itu. Lah kemarin anak dia salah satunya itu harus menjalankan operasi di sebuah rumah sakit, ya. Rumah sakit itu juga rumah sakit yang termasuk rumah sakit rujukan dari perusahaan asuransi tadi itu. Ya. Lah sekarang habisnya biayanya asuransi itu kalau nggak salah 50 sampai 60 juta rupiah. Ya. Lah pada saat Mbak Wanda ini klaim, ya, ternyata yang disetujui cuman 10 jutaan. Kaget. Nah ini ya, asuransi kesehatan ini kita lagi menderita masuk rumah sakit 50 juta atau 60 juta kok cuman diganti 10 juta. Nah sempat juga terlontar ungkapan dan ini banyak yang disetujui orang ya. Nah, kalau asuransinya cuma 10 juta di mana tiap bulan bayarnya 500.000 ya, sudah bertahun-tahun, ya buat apa asuransi? Kalau 10 juta ya bisa bayar aja, nggak usah ikut asuransi. Itu ungkapan-ungkapan kekecewaan. Ya. Nah ini ya memang seperti itu. Tapi kenapa ini bisa terjadi ya Om Bob? Iya, kasus ini terjadi memang kalau kita baca apa yang diungkapkan oleh pejabat dari perusahaan asuransi tadi, asuransinya itu ya inisialnya P gitu ya. Nah itu asuransi P ini menjelaskan bahwa pihak asuransi sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan klausel-klausel yang ada di polisnya. Ya, jadi dia merasa tidak bersalah. Jadi dia sudah bayar betul. Ya, jadi kalau sudah bayar betul, you mau ngomongnya seberapa besar dan seberapa capeknya, cuman suaranya lantang kemana-mana, pada pihak asuransi ini juga merasa kita nggak bersalah. Kalau masuk ke pengadilan dia akan menang karena memang sesuai dengan klausel-klausel yang di dalam polisnya itu memang seperti itu. Menurut versi asuransi tadi ya. Nah sekarang kalau ditanyakan, you tadi tanya, kenapa kok ini bisa terjadi?
Nah ini memang, ya ini dilemanya orang ikut asuransi di Indonesia. Ini kalau dari pihak asuransinya, baik yang tadi terlibat masalah maupun perusahaan asuransi yang lain itu selalu mengatakan, itulah hati-hati kalau mau beli asuransi itu harus dibaca dulu klausel-klauselnya dari polisnya itu supaya jangan terjadi salah paham. Nah, kalau salah paham ya seperti ini, perusahaan asuransinya merasa cukup bayar 10 juta, tapi pihak yang membeli asuransi itu merasa harusnya 50 atau 60 juta itu pun harus dibayar. Memang seperti itu. Ya, seperti kalau kita tahu asuransi kebakaran itu kita bayarnya 1 tahun itu mungkin 1 juta, tapi yang dijaminkan kalau kebakaran habis kan bisa ratusan juta ya, nggak ada yang asuransi 1 juta dapatnya ganti rugi 1 juta itu nggak ada itu. Ya, seperti kita kalau asuransi mobil. Mobil kita ada all risk, ada total risk, total loss, macam-macam itu kan. Itu ya kita bayarnya berapa setahun. Kalau ada kejadian pencurian atau apa kan toh mesti gantinya lebih besar. Iya betul. Ya tapi ini karena bayarnya tiap bulan 500.000, kalau setahunan mungkin 6 juta. Kalau udah 3 tahun ya mungkin 20 juta. Aku diganti 10 juta ya menjadi aneh juga, merasa ini nggak benar gitu kan. Ya lah sekarang yang jadi pokok persoalannya adalah tadi kan yang disalahkan kan seolah-olah yang beli asuransi. Harusnya baca dong pasal-pasalnya itu. Pasal-pasalnya ya. Nah, harusnya dan begitu ya. Nah, tetapi apalah cur, biasanya ini orang-orang sales dari asuransi ini kan biasanya kan digajinya dari komisi penjualan. Ya, kalau you bisa dapat nasabah yang beli asuransi, you dapat komisi. Ya, gajinya itu komisi. Ya, kalau nggak salah itu aturannya sangat menarik kok ya. Tahun pertama itu kalau nggak salah bisa 40%. Ya, jadi kalau you bayarnya sekarang 10 juta, 4 jutanya itu untuk salesman-nya. Tahun berikutnya masih dapat lebih kecil 3 juta. Ya, kalau nggak salah urut-urutan sampai 5 tahun. Ya, itu dari 40%, 30%, 20%, terus mungkin 10%, 5%, terus 0%. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi memang salesman dari asuransi itu kan dilatih supaya bisa ngomong, supaya orang bisa beli, dan dia dapat cukup gede. Ya, dan kalau kita lihat itu di surat kabar itu hampir setahun sekali apa setengah tahun sekali itu perusahaan-perusahaan asuransi itu mengeluarkan iklan 1 halaman atau 2 halaman centerfold itu isinya foto-foto dari semua marketingnya asuransi untuk mendapat hadiah. Namanya apa itu? Round table ya. Jadi pesta makan malam sambil memberikan hadiahnya. Hadiahnya luar biasa. Piknik 40 hari di Amerika, piknik 30-20 hari di Eropa. Ya pokoknya glamor. Jadi seolah-olah kalau kerja di asuransi luar biasa enaknya ya. Kalau kita lihat gedung-gedung asuransi itu, wah di Jakarta aja gitu ya. Gedung itu ada, kalau malam hari kelihatan tuh lampunya nyala. Asuransi ini, wah asuransi kok gedungnya hebat-hebat gitu kan. Nah, karena seperti ini. Dan itu memang karena dia punya penghasilannya gede. Perusahaannya untung, marketingnya juga untung. Sebenarnya masalahnya di mana sih sehingga salah paham antara nasabah dan pihak asuransi ini sering sekali terjadi? Ya, ini ceritanya begini nih. Kalau orang marketing itu, marketing asuransi ya, itu semangatnya 45. Ya, kalau sudah kelihatan mau menanggapi sedikit apa yang dia ucapkan atau yang dia iming-imingkan, itu sudah dikejar terus sampai ketangkep. Wah. Tapi kadang-kadang ya hit and run. Kalau udah ketangkep, bye-bye, lupa. Ya, itu banyak yang terjadi itu ya, banyak ya, nggak semua. Nah, sekarang itu biasanya orang tertarik karena muluk-muluk.
Ya kalau asuransi kesehatan dia selalu ngomong bahwa kita tuh yang paling penting sekarang kan sehat. Kalau kamu hartanya melimpah tapi nggak sehat, Buat apa? ngapain? Ya betul. Ya apalagi kalau sampai meninggal apa dibawa pulang, bawa pergi kan enggak ya, tetap ditinggal kan. Jadi kalau punya uang jangan disimpan, ikut asuransi supaya sehat terus. Kalau asuransi kesehatan, kalau you kena penyakit harus masuk rumah sakit, harta you tidak habis, tapi yang bayari asuransi. Oke. Nah, memang ada kelas-kelasnya kan. Oke, kalau ikut asuransi ini penyakit apa yang di cover macam-macam ya. Ada juga yang hari ini ada bahwa sampai bunuh diri pun di cover ya kalau asuransi jiwa. Wow. Bunuh diri pun diganti, ahli warisnya dapat uang jaminan. Ya jadi ini memang menggiurkan ya. Nah sekarang kalau lagi bicara soal asuransi kesehatan, ya ini memang janjinya mulus, manis sekali dari orang marketing itu. Ya ini apakah sesuai dengan petunjuk dari perusahaannya atau tidak? Walahu alam kan. Kita nggak ngerti kan perusahaan ngomongnya apa sama dia. Tapi kalau dia udah mewakili perusahaan asuransi tertentu dan dia bicara seperti itu, kan konsumen kan nganggep bahwa ini adalah yang ngomong kan perusahaan, Betul. bukan lagi orang luar, ya kan? Bukan orang lewat ngomong ya dipercayakan, enggak. Ini kan dia datang dengan membawa kartu nama, dengan penampilan dan luar biasa, meyakinkan. Nah, dia janji kalau sakit, ini ada yang ngomong nih, cashless. Masuk rumah sakit tidak usah ngasih uang, cukup kartunya dikeluarin. Kartu sakti. Kartu sakti. Begitu lihat kartunya asuransi ini ada namanya you, langsung wah silahkan. Kamar kelas 1 macam-macam. Cashless itu artinya you nggak usah bawa duit pun bisa masuk. Dan kalau sudah keluar tinggal tanda tangan. Tidak usah bayar lagi. Yang ngurus semua asuransi. Ngomongnya kan gitu. Siapa yang tidak tertarik? Tertarik dong. Uang biasanya kalau kita masuk rumah sakit dijalui DP. Uang mukanya berapa? Nah, gitu kan? Nah, sekarang udah begitu. Nah, terus nah ini yang repot tuh begini. Klausul-klausulnya itu memang ada penyakit-penyakit yang tidak di-cover, itu ada. Ya, misalnya dia bilang asuransi kesehatan ini segala penyakit dijamin kecuali ini itu ada syarat-syaratnya yang lain. Ya misalnya ini termasuk penyakit jantung, misalnya begitu ya. Nah penyakit jantung itu kan banyak. Ada yang dekom, artinya ototnya lemah sehingga jantungnya bocor. Ada yang sumbatan yang harus di bypass atau di ring ya, dipasang ring itu macam-macam. Itulah ini memang sering-sering itu tidak begitu detail ya, jadi agak menuju ke abu-abu. Nah ini yang memang biasanya yang dirugikan kan yang kalah suara ya. Nah itu biasanya polis-polisnya dari asuransi itu pasalnya banyak, pakai buku tebel itu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dari definisi sampai terkecuali apa. Ya terus bahasanya itu kan bahasa hukum. Yang kita kalau orang awam baca aja sudah susah, apalagi ngerti. Ya, kita nggak bisa ngerti. Percaya saja sama orang marketingnya tadi itu. Jadi ini kalau saya sakit ini begini ya, tinggal saya masuk rumah sakit bawa kartu ini udah selesai. Oh wes pasti. Oh gitu. Percaya saja, tapi ternyata setelah kejadian seperti Mbak Wanda tadi itu, ternyata kan kecewa. Nah, setelah dikasih penjelasan macam-macam, mungkin baru dibaca pasal-pasalnya. Nah, pasal-pasalnya dibaca jebule, kok tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh marketing itu. Nah, ini repot. Kalau gini yang salah siapa dong Om Bob? Iya susah. Yang pihak asuransi mengatakan lah, kalau you sudah beli asuransi sudah tanda tangan, itu artinya you sudah membaca.
Mana perusahaan asuransi meneliti, you suruh baca di depannya seperti notaris itu. Oh ini begini udah jelas ya, baru tanda tangan kan enggak. Nah ini celakanya itu banyak yang ngomong. Kalau beli asuransi itu mau lihat polisnya sering-sering nggak dikasih. Pokoknya saya jelasin dulu deh. You begini. You dapatnya begini. Kalau bayarnya terlambat begini. Ya, dapatnya begitu. Kalau you oke, polis nanti akan dikirim setelah dibayar. Itu terjadi. Ya, jadi memang banyak yang mengalami kalau mau lihat polisnya dulu nggak boleh. Ada apa ini? Ya, mungkin pengalamannya kalau polisnya dibaca dulu nggak jadi ikut. Bisa. Iya. Karena toh ngomong-ngomongan perusahaan asuransi itu kan juga harus untung kan. Bayari sewa gedungnya yang mewah tuh gimana? Direkturnya gimana? Pemegang sahamnya gimana? Kalau semua orang baca polis terus nggak jadi, kan rugi. Maka pakai taktik orang-orang marketing itu supaya deal dulu. Biasanya orang-orang yang seperti ini kalau ikut asuransi, ikut beli itu kan percaya sama yang jual. Betul. Karena yang jual itu kan penampilannya meyakinkan. Ya kalau laki ya masih handsome, maco, Jamila pokoknya. Wah gitu. Kalau cewek pasti cantik, ya ngomongnya pintar, menyenangkan, ya mau ngomong ya. Jadi percaya saja. Begitu percaya. Kalau udah percaya, udah beli, polisnya dikirim, toh tidak langsung dikasihkan. Perlu waktu 2 minggu atau 1 bulan baru polisnya datang. Dari covernya bagus, tapi tebel. Bahasanya hukum gak karuan itu kalau orang awam loh ya. Wah jelimet gak karuan itu pasal ini berdasarkan ini macam-macam. Biasanya orang males baca. Wong percaya kok omongannya begitu. Nah pada saat itu salah. Ternyata isinya memang yang betul perusahaan asuransinya. Lah Mbak Wanda atau teman-teman yang lain itu kemungkinan merasa loh kok sepertinya nggak cocok dengan janjinya. Tapi secara hukum kalah. Karena dia sudah menandatangani setuju dengan apa yang dia beli itu yang tadi nggak baca. Itu terjadi. Nah, berarti sekarang kalau kita akan membeli produk asuransi, baiknya gimana dong Om Bob? Ya baiknya memang diminta polisnya dulu. Ya kan harus. Itu kita punya bos-bos direktur perusahaan asuransi itu kan juga ngomong, pelajari dulu klase-klase polisnya. Kalau udah tanda tangan, jadi tidak terjadi misunderstanding seperti ini. Nah, jadi sekarang kalau orang mau beli ya minta dulu polisnya. Jangan mau pakai omong-omong lisan tok. Itu kan lidah tidak bertulang. Ya. Kan omong-omongannya tidak direkam. Cuman ketemu minum-minum ngopi, kadang-kadang ditraktir di kafe, di restoran. Tergantung kan nih kakap apa enggak. Kalau kakap jadi makan di hotel bintang 5. Ya, kalau yang kelasnya enggak tinggi-tinggi ya udah kafe saja. Tapi kan meyakinkan. Lah minta dulu mana polisnya, kita mau lihat. Setelah itu tanyain satu by satu. Klausel. Ya, kalau ini nggak jelas, minta suruh dijelaskan. Yang menjelaskan siapa, harus namanya siapa, pejabatnya siapa, suruh tanda tangan. Kalau ini adalah artinya begini. Jadi supaya besok kalau ada sesuatu, jangan menjadi, wah itu kan tidak beda dengan kita punya klausel pasal yang sudah disetujui. Dan biasanya polis-polis itu kan sudah dicetak, tidak bisa dirubah. Oh iya betul. Nah, kalau ditanyain, salesman-nya selalu ngomong, wah itu sudah bagus seperti itu. Tapi percayalah, ini kalau kamu begini pasti diganti, gini pasti diganti. Itu. Nah, itu asuransi kesehatan. Ya, jadi harus dibaca. Ya, betul-betul dipahami betul. Kalau nggak mantap ya jangan beli. Toh sekarang ada BPJS. Nah, BPJS itu luar biasa loh dari pemerintah Jokowi sekarang ini. Tidak usah ditanyain penyakitnya kapan munculnya. Iya kan? Begitu kamu sakit masuk ke rumah sakit,
kasih kartu BPJS-nya. Udah selesai. Nggak dipikir ini penyakitnya kanker, penyakitnya TBC, penyakitnya apa-apa itu. Itu kalau di perusahaan asuransi swasta itu termasuk eksepsional. Atau kalau misalnya ada yang begini, pertanyaan pertama pasti kamu siapa, umurnya berapa, kamu merokok atau tidak. Ya, nah ini biasa nih, bahaya nih. Kamu menderita penyakit diabetes atau tidak. Itu ditanyain semua. Kalau udah begitu diperiksakan ke lab, ya kan? Nah, diperiksakan ini hasilnya gimana. Jadi kan play safe. Kalau aman, oke lah, you masuk asuransi. Nah, kalau aman kan nggak mungkin loro kan, nggak bersakit kan? Iya, pasti untung kan? Ya, tapi begitu kelihatan ini diabetesnya sudah 10 tahun, pernah operasi jantung begini, macam-macam itu wah itu biaya asuransinya jadi mahal. Wah ini karena ini tambah sekian. Kamu di cover ini. Kadang-kadang hati-hati, misalnya sekarang sakit jantungnya itu bypass. Kan sudah dijelasin. Ya, dulu pernah penyakit begini. Besok kalau sudah masuk asuransinya, kena penyakit jantung lagi. Tapi bukan bypass. Ya mungkin jantungnya tadi itu ototnya lemah. Yang namanya dekom ya. Jantung dekom, otot jantungnya lemah. Harus dipasang alat pemacu jantung. Pacemaker apa itu. Nah ini kalau diklaim bisa repot. Loh ini kan penyakit jantung. Dulu kan sudah kena jantung ini. Jadi ini kalau penyakit jantung lagi nggak boleh. Padahal dulu jantung karena bypass. Ini penyakit jantung yang lain. Nggak boleh. Nah ini geger pasti besok. Ya jadi ini memang harus detail, betul detail tenan. Kalau you nggak bisa detail, ya jangan beli asuransi. BPJS saja. Nggak ada masalah. Sama saktinya juga. Sama. Ya. Nah ini menjadi problem. Jadi kalau memang mau beli asuransi ya seperti ini. Kembali lagi ke kasusnya Mbak Wanda Hamidah tadi Om Bob. Ini terus kelanjutannya gimana ya? Ya kemarin kalau kita baca koran itu ada penjelasan dari pihak asuransinya. Katanya pihak asuransi sudah menemui Mbak Wanda, ya menjelaskan persoalannya, ya dan sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Wow. Clear, ibadah. Tapi belum terdengar nih Mbak Wanda ngomong penyelesaiannya bagaimana kan belum tahu nih, ya karena belum ada pernyataan. Kemarin pernyataannya keluh kesah, setelah datengin sama orang asuransinya katanya orang asuransi bilang sudah selesai masalahnya. Nah masalahnya selesainya gimana kan kita nggak ngerti. Apa kemudian terus ya udah biayamu yang 50-60 juta tadi itu kita tutup. Ongkos tutup mulut mungkin. Ya. Kalau itu terjadi kan jadi aneh. Berarti pihak asuransi itu hanya takut sama orang yang teriak-teriak di media. Yang tidak teriak di media berapa banyak? Kemungkinan bisa kan, tapi ya kita nggak nuduh. Pasti kita senang urusan sudah selesai. Betul. Kita senang ya. Tetapi kayak apa kan sekarang tidak tahu. Bagaimana penyelesaiannya? Yang salah itu siapa? Apakah Mbak Wanda yang salah atau asuransi yang salah? Sehingga terjadi damai. Atau tidak ada yang salah, ya nggak tahu kita. Kita nggak ngerti ya. Jadi ya ceritanya ya soal yang merasa nggak enak dengan perusahaan asuransi yang kemarin rame itu ya ceritanya sekarang kan sudah menjadi the end of the story ya. Oke. Well, Om Bob, tapi kalau kita ngomongin tentang asuransi jiwa itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, kalau tadi kan kita bicara asuransi kesehatan. Kesehatan, betul. Kamu waktu sehat bayar asuransi, kalau sakit ditanggung sama asuransi. Betul. Ya itu. Karena kalau jiwa, ya hampir sama. Ya, kamu bayar supaya besok kalau misalnya meninggal, itu ahli warisnya dapat uang pertanggungan. Oh. Ya, jadi yang bayar asuransi jiwa itu tidak dapat harta gantinya, tidak dapat uang jaminannya kalau meninggal. Yang dapat ahli warisnya. Ahli waris. Jadi kalau nawarin sama orang, ngapain saya ikut asuransi jiwa?
Wong nanti yang menikmati hasilnya bukan saya. Kalau saya meninggal yang menikmati ahli waris saya. Kita ada yang ngomong gitu. Ya ini juga rame, asuransi jiwa ini juga rame. Ya. Jadi jualnya lebih susah karena ngomong ini asuransi jiwa itu memberi proteksi pada ahli warisnya kalau panjenengan meninggal itu ya yang ditinggal itu happy lah, dapat duit lah asuransi jiwa ya. Ini kalau cerita-cerita kriminal di luar negeri itu kan kadang-kadang itu tahu ya, ada saudara yang nggak benar itu tahu ini, wah ini kok orang tuanya itu punya asuransi besar ya, ini kalau dia meninggal kan jatuh uang asuransinya itu jatuh di tempat kita. Dengan demikian wah dia mencari bagaimana caranya supaya terjadi kriminal pembunuhan meninggal. Ya, dengan harapan dapat asuransi. Nah, tapi detektif asuransi di luar negeri sana kan cukup ampuh. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggal ada asuransinya diselidiki. Uang asuransi belum keluar dulu, tunggu. Ya, kita selidiki dulu meninggalnya kenapa. Lah yang dicek. Asuransinya berapa? 2 juta US dollar. Wah, ini gede nih. Ya. Meninggalnya kenapa? Diselidiki. Jangan-jangan ini rekayasa ahli waris. Nah itu juga bisa kan. Ya tapi rasanya di Indonesia nggak ada yang seperti itu ya. Belum sampai seperti itulah ya. Cuman memang asuransi jiwa ini ya dulu penjualannya susah. Ya penjualannya susah. Akhirnya pihak perusahaan asuransi itu melakukan penjualan asuransi jiwa itu dikawinkan dengan investasi. Maksudnya gimana Bob? Ya jadi uang pertanggungan yang untuk asuransi itu sebagian diinvestasikan di pasar saham atau di apa, dan uang hasil investasi itu sebagian untuk membayar asuransi jiwanya. Oke. Ya, dan ada investasi hasilnya buat bayar asuransi jiwanya berjalan terus. Ya, jadi seolah-olah bayar sekali tapi sudah tercover banyak. Ya. Nah, ini kan banyak variasinya. Ya. Nah, ini juga membingungkan. Bahasanya kan masih bahasa canggih itu, ya. Wah, ini tahun pertama biaya akuisisi berapa persen, lainnya untuk ini begini pembayarannya dilakukan 5 tahun berturut-turut. Ya, setahunnya berapa puluh juta gitu. Nanti pada tahun kelima asuransinya udah selesai, jiwanya selesai. Kalau tidak meninggal, uangnya kembali sekian. Tapi kalau meninggal, uangnya tambah lagi sekian. Yang terima ahli warisnya ya. Nah seperti itu. Itu dengan putar-putar dengan istilah-istilah seperti itu, sering-sering yang jual itu juga ngomongnya ada sesuatu ya pokoknya gitu kan. Dan itu kalau udah beli juga polisnya nyusul kalau sudah dibayar. Itu baru polisnya dikirim. Sudah tercetak rapi itu. Jadi tidak bisa terjadi negosiasi. Nah itu bahasanya juga agak susah dimengerti orang umum ya. Nah itu juga begitu. Jadi ternyata kalau sudah asuransinya selesai, misalnya itu kontraknya 5 tahun, selesai kan? Nah itu ada juga yang bahwa Jiwayu tetap ditanggung sampai umur 99 tahun. Artinya kalau selama sampai dengan 99 tahun itu di tengah jalan kamu meninggal, maka ahli warisnya tetap dapat duit pertanggungan jiwanya tadi. Ya. Kalau tidak meninggal ya tahun 99 itu selesai. 99 itu ya, tidak usah bayar lagi. Dan biasanya dikasihkan ilustrasi. Ini uang you kalau store-nya berapa, sebagian buat akuisisi atau apa itu ya, istilah-istilah seperti itu sebetulnya orang awam tuh nggak ngerti artinya apa, itu susah ya. Sebagian untuk investasi di reksadana atau saham atau apa macam-macam, atau di obligasi, di tabungan macam-macam itu dah. Itu yang ngerti katanya fund manajernya sana. Ya, investasi manajer, wah gagah ya. Uang itu diputarkan supaya bisa bayar biaya asuransinya. Sebagian bisa menguntungkan. Jadi pada tahun kontrak selesai tahun kelima itu
uang you diharapkan sudah berbunga-bunga menjadi lebih banyak. Oke. Ya, di samping jiwanya di cover, uangnya juga dapat tambah banyak karena investasi. Ya, cuman yang kurang disuka itu ternyata banyak yang merasa investasinya kok menjadi lebih sedikit kalau kita tabung sendiri di bank. Misalnya begitu. Ya, misalnya katakanlah di bank itu misalnya setahunnya itu misalnya 5% misalnya. Kalau kita asuransinya 10 tahun bayarnya kan 5% kali 10 kan paling sedikit ya dapat 50% dari modalnya yang ditanam kan. Misalnya kalau tanamnya 100 juta 10 tahun kan 1 miliar. Ya kalau tiap tahunnya itu dapat 5%, selama 10 tahun kan 50%. Ya dibagi separuh lah 25%. Mestinya uang saya tadi yang 1 miliar, yang 100 juta dibayar 12 kali, 10 kali itu 1 miliar kan. Mestinya dengan investasi tadi itu kan dapatnya duit paling sedikit 1 miliar 250 juta. Kalau saya nabung sendiri di bank kan kok jadi 1,5 miliar. Ya kan? Jadi kalau dihitung dari angka itu kan arti biaya asuransi jiwa saya selama 10 tahun itu kan 250 juta dibandingkan dengan tabungan tadi itu kan. Nah itu, jadi selisihnya itu diasumsikan atau dianggap, diklaim itu sebagai biaya asuransi. Kan betul, biada ada asuransi yang gratis itu kan nggak ada. Cuman ini biayanya 250 juta untuk 10 tahun kalau meninggal ya. Kalau jaminannya minta tinggi, misalnya kalau yang meninggal itu di uang pertanggungannya 10 miliar, mungkin lebih kan. Terus biasanya sang investor tadi itu tanya, loh kok cuman dapatnya nggak sampai 1 miliar, padahal aku store-nya 1 miliar. Ya banyak yang keluh kesah seperti itu. Ada yang keluh kesah lah ya, tidak semua ya. Itu jawabnya ya enteng. Ya ini situasi perbisnisnya reksadana atau saham itu lagi apes. Lagi gejolaknya nggak bagus. Jadi ilustrasi yang 10 tahun lalu kita lihatkan kepada you itu kan kejadian sebelumnya. Itu memang bagus. Ternyata ini sekarang hasilnya kurang baik. Kan memang harganya itu kan naik turun, jadi tidak bisa fix. Itu alasannya seperti itu. Dan kebetulan ini investor manajer kita itu kan mungkin ngitungnya lagi salah atau kurang pinter. Jadi makanya jeblok. Ya bisa uang 1 miliar itu yang seharusnya 1 miliar kan 10 kali 100 juta itu mungkin cuma tinggal 500 atau 600 juta. Jadi gimana uang itu yang hampir 1 miliar itu? Ya jawabnya gampang. Nah itu kan biaya asuransi jiwamu itu. Ya jadi permasalahannya di sini yang menjadi orang tidak seneng itu adalah dengan demikian biaya asuransi jiwanya kok jadi tinggi sekali. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi menjual asuransi jiwa dengan latar belakang ini biaya asuransi jiwanya dibayar dengan hasil investasinya. Jadi seolah-olah orang mempunyai persepsi kalau ikut unit link tadi itu asuransi jiwa dengan investasi itu selalu menguntungkan. Padahal belum tentu. Kalau ekonominya lagi nggak baik, saham lagi turun, naik turunnya nggak karuan, reksadananya juga nggak bisa menguntungkan banyak, berarti akan tidak sebesar yang apa diomongkan sama orang marketing. Ini yang membuat orang kecewa. Ya jadi mestinya kalau mau jual asuransi jiwa, kalau mau laris lo ya, ya jangan tinggi-tinggi preminya. Nah, kalau dengan hasil tadi unit link itu kan kelihatan biaya asuransinya menjadi mahal. Karena ada biaya macam-macam yang kita nggak begitu tahu kan. Biaya akuisisi ini pada tahun kedua seperti ini, nilai pokoknya berapa itu. Wah penjabarannya sangat canggih. Orang biasa nggak ngerti itu. Dan itu baru dikasihkan kalau memang kita udah setuju untuk beli dan sudah dibayar transfer uangnya.
Ya, bisnis apa yang bayar di muka? Ya ini, asuransi ini bayar di muka. Ya kalau kita beli sepeda motor kan bisa utang tuh bayarnya belakang. Itu enggak, kalau asuransi enggak kan? Baru polisinya datang. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau beli asuransi memang harus ditanya dengan betul. Jangan sampai kita tidak tahu. Jangan merasa kita yang benar setelah kejadian. Ternyata kita kecewa karena kita nggak ngerti. Harus hati-hati sekali. Dan soal asuransi ini juga mestinya ada satu lagi yang namanya pihak ketiga. Artinya setiap ada polis itu harus dikirim kepada lembaga dari pemerintah bahwa ini melindungi orang yang beli asuransi. Apakah itu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, atau asuransi kesehatan, itu harusnya ada lembaga ketiga yang independen yang mengawasi. Agar jangan misalnya ada orang sudah beli asuransi, polisnya hilang. Biasanya pada akhir masa asuransi ditanyakan polisnya. Kalau nggak ada, ini bisa repot. Ya, pencairannya itu bisa ada masalah karena ini polis aslinya di mana. Kalau asuransi jiwa juga bahaya. Sering-sering orang beli asuransi jiwa itu polisnya disimpan sama yang meninggal tadi itu. Oh iya. Kalau dia meninggal nggak tahu di mana, ahli warisnya nggak tahu, ahli warisnya nggak tahu. Kalau ini itu ada asuransi yang katakanlah $1 juta. Oh iya. Nah biasanya kan pihak yang berkewajiban bayar itu kan sering-sering lupa. Manusiawi kan kalau lupa. Nah tapi kalau ada lembaga yang independen yang jagain, dia bisa lihat informasi dari catatan sipil. Itu orang meninggal kan mesti lapor. Betul. Catatan sipil bahwa si A si B meninggal tanggal ini karena apa, kecelakaan atau apa. Nah lembaga ketiga yang independen khusus memerhatikan kepentingan orang yang beli asuransi, dia akan tahu bahwa ini meninggal dan dia punya asuransi di sini jiwa sebesar $1 juta. Ahli warisnya dikasih tahu, suruh mempertanyakan perusahaan asuransinya. Kalau ada masalah dia tinggal lapor sama lembaga tadi itu. Jadi clear, konsumen asuransi juga merasa fair. Betul. Saya beli asuransi tapi saya juga dibantu kalau ada apa-apa. Tapi kalau sekarang antara asuransi sama konsumennya, kalau ada apa-apa siapa? Kan nggak tahu. Biasanya kalau nggak diklaim kan bisa lupa. Ya, administrasinya kurang rapi, katakanlah seperti itu kan nggak bisa cepet-cepetan dibayar, harus menunggu nagih. Nah ini juga kurang bagus ya. Jadi memang kalau memang mau memperbaiki dunia perasuransinan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi umum, itu harus ada lembaga ketiga. Ya, asuransi kecelakaan mobil juga begitu. Mobil saya diasuransikan, tapi polisnya dipegang siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan biasanya polisnya itu dimasukkan di mobil, di laci mobil itu. Kalau mobilnya hilang atau mobilnya kecelakaan atau terbakar, tidak ada buktinya gimana? Siapa yang tahu kalau ada asuransi? Yang punya asuransi ikut misalnya nasibnya kurang baik lah, misalnya begitu. Bagaimana ahli warisnya dapat ganti itu? Nggak ada. Jadi kalau makin sebuah perusahaan asuransi yang untuk menunjukkan bonafitnya yang luar biasa, dia harus berani mengatakan bahwa asuransi saya under supervisor pihak ketiga independen. You punya polis, langsung saya kirim sama dia. Itu mungkin asuransi tidak akan menjadi seribut sekarang ini. Kemarin sempat ada yang mengusulkan gimana kalau klausul-klausul atau pasal-pasal itu dibikin versi mudah dibaca gitu. Gimana ini? Maksudnya bahasa sehari-hari, bahasa yang praktis itu. Betul. Nah itu memang kalau surat menyurat biasa ya antara sesama manusia, sesama teman ya seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi masalah hukum, ini asuransi kan membawa akibat hukum, perjanjian. Itu memang harus dengan bahasa hukum yang benar, yang rapi, seolah-olah ini bahasa yang artinya itu sudah bukan warnanya abu-abu, tapi sudah pasti. Ya,
ini yang memang harus seperti itu. Ada satu contoh misalnya ya, orang membuat surat kuasa. Oke. Ya, surat kuasa itu misalnya diberikan menghadapi urusan untuk urusan utang piutang misalnya ya. Oke. Itu ada juga urusan utang piutang itu kan banyak sekali rentetan. Misalnya loh ya, misalnya dia utang 100 juta rupiah. Terus sepakat bahwa aku nggak punya duit tuh, tapi saya mau bayar kok. Bagaimana kalau saya bayar pakai barang-barangku? Oke. Bedanya televisi, lemari es, sepeda motor, sepeda Brompton misalnya ya, sepeda gunung ya, atau cincin, macam-macam. Itu kan banyak sekali barang-barang yang dia punya itikat baik untuk membayar utangnya itu kepada orang yang memberi utang. Betul. Terus yang memberi utang itu memberi surat kuasa kepada seseorang untuk menagih apa untuk menegosiasi. Nah, kalau surat kuasanya bilang begini, yang diberi kuasa mempunyai hak penuh untuk menentukan barang-barang apa saja yang bisa diterima sebagai ganti pembayaran utang itu. Misalnya bahasanya cuma seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba si yang punya utang itu bilang, saya mau bekerja di tempat kamu saja 10 tahun, gitu misalnya begitu. Ya, itu gimana? Dia boleh terima apa boleh tidak terima? Ya, atau misalnya saya punya gitar dari penyanyi rock yang terkenal, hasil lelang dulu di harganya itu 50 juta misalnya. Ya kan? Boleh nggak itu di harga 50 juta? Ya. Nah, nanti yang memberi kuasa kan, loh, itu harga gitar tuh cuman 2 juta kok, itu dihargai 50 juta, kamu mau tuh gimana? Ya, itu menjadi kamu salah. Nah, yang diberi kuasa kan repot. Maka bahasanya biasanya dia diberi kuasa untuk menerima barang-barang apapun, termasuk tetapi tidak terbatas, misalnya lemari es, barang-barang hasil lelang, televisi, dan sebagainya. Nah, ini kan ada kata-kata seperti tapi tidak terbatas. Betul. Nah, ini bahasa apa? Kalau orang yang nggak ngerti kan, wah ini kok bahasanya jelimet. Nah, ini bahasa hukum ya juga harus seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi pengecualian. Apa harus ditulis lemari es, baju bekas, pesawat televisi, pesawat radio, ya sepatu, ya kan? Terus apa itu jersey, misalnya begitu, apa ditulis semua? Nah, kalau ditulis semua ya kertas satu folio nggak cukup. Makanya semua ya seperti ini, tapi tidak terbatas. Ini dan sebagainya. Nah, itu bahasa hukum seperti itu. Memang harus seperti itu. Jadi memang orang kalau mau beli asuransi ya memang harus belajar ngerti itu apa. Nah, kalau memang tidak ngerti dan takut ditipu ya tanya sama pengacara. Ini kalau seperti ini gimana? Saya kuat apa lemah? Kalau enggak, enaknya bagaimana bahasanya? Diganti kayak apa? Baru ngomong sama perusahaan asuransinya. Sorry, ini pasal ini saya kepengen ini dirubah begini. Mau nggak? Kalau nggak mau ya wes. Biasanya perusahaan asuransi ngomong, wah itu sudah baku, tidak bisa dirubah. Percayalah, ini pasti baik. Tergantung you. Nah, inilah yang memang harus diketahui. Jadi memang kita harapkan kalau masyarakat kita itu makin lama makin melek hukum. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini akan jauh lebih berkurang. Oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Dan jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim ke WhatsApp 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek
dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.